Selamat pagi Pak Gunggu, Mbak Farah, dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Nadine Larasati Hartanto dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk PR akuntansi lanjutan untuk PR yang ke-11 yaitu chapter 10 dan 11. Untuk yang pertama yaitu didapati dari soal P10-11 mengenai Computation and Income Statement. Di sini didapati bahwa Pam Corporation membayarkan sejumlah kas sejumlah 1.155.000 US dollar untuk mengakuisisi 70% kepemilikan dari Sun Corporation. Sementara itu, pada tanggal akuisisinya terdapat adanya informasi mengenai ekuitas dari perusahaan Sun, yaitu untuk common stock 1 juta dolar dan untuk retained earnings 600.000 dolar. Sementara itu, untuk excess value-nya akan dianggap sebagai goodwill. Untuk akhir tahun 2016, terdapat informasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, Sun menjualkan sejumlah inventory kepada PAM dengan gross profit 100.000 US dollar, didapati dari selling price yang 240.000 dikurangkan dengan cost perolehannya 140.000 US dollar, dan item-item ini nanti akan termasuk di ending inventory PAM di akhir tahun 2016. Untuk yang kedua, informasi yang kedua yaitu Sun membayarkan sejumlah dividen sebanyak 100.000 US dollar di tahun 2016 dan terdapat 80% pengurangan dividen yang diterima. Sementara itu, terdapat tax rate yang diaplikasikan sebesar 34% untuk kedua company tersebut. Untuk informasi mengenai separate pre-tax income dari PAM dan Sun, yaitu sebagai berikut. Untuk PAM, pre-tax income sebanyak 1 juta US dollar dan Sun sebanyak 400.000 US dollar. Kemudian kita diminta untuk melakukan 3 hal berikut, yaitu yang pertama untuk menghitung income tax currently payable dan income tax expense untuk pembebasan. Yang kedua yaitu menghitung adanya PAM's income from Sun untuk tahun 2016. Dan yang ketiga untuk menyiapkan consolidated income statement untuk pembebasan di tahun 2016. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama-tama kita menghitung terlebih dahulu goodwill. Di sini terdapat adanya fair value dari investasi yang dilakukan oleh PAM terhadap perusahaan Sun, yaitu sebanyak 1.155.000 yang dibayarkan secara cash. Dan di sini kita menghitung berapa 100%-nya, yaitu dapati 1.650.000 US dollar. Dan akan dikurangkan dengan nilai book value of Sun's net asset yang didapati dari 1 juta common stock ditambahkan dengan retained earnings 600.000 dan akhirnya menghasilkan goodwill sebanyak 50.000 US dollar. Untuk yang pertama, kita diminta menghitung income tax expense untuk pembebasan. Di sini, untuk menghitung income tax currently payable, didapati dari tax on operating income ditambahkan dengan tax on dividend received. Untuk yang pertama, yaitu tax on operating income, di mana untuk kedua perusahaan dikalikan dengan pre-tax income-nya dikalikan dengan tax rate 34%. Untuk perusahaan PAM, karena pre-tax income-nya 1 juta dolar, nanti akan dikalikan 34% dan menghasilkan jumlah sekian, dan untuk Sun sekian. Kemudian dengan perhitungan yang sedikit berbeda untuk perusahaan PAM, dikarenakan yang menerima dividen dari Sun adalah perusahaan PAM, di sini kita menghitung adanya dividen sebanyak 100.000 dolar dan dikalikan 70% kepemilikan PAM terhadap Sun, dikalikan lagi dengan 20% yang bisa dikenakan pajak dan dikalikan dengan tarif pajaknya. Untuk 20% ini didapati dari 100% dikurangi 80% karena 80% merupakan pengurangan dari dividen yang diterima sehingga yang bisa dipajaki adalah 20%-nya saja. Untuk itu didapati income tax currently payable sebesar sekian. Kemudian yang kedua, di sini akan dikurangkan lagi dengan tax on undistributed income yang ditangguhkan untuk menghitung income tax expense. Didapati deferred tax income, deferred tax untuk undistributed income didapati dari 98.000 undistributed income dikalikan 70% kepemilikan PAM, dikalikan lagi dengan yang taxable yaitu 20% dan dikalikan lagi dengan tax rate-nya sejumlah 34% dan menghasilkan hasil sekian. Untuk perhitungan undistributed income sendiri didapati seperti kalkulasi di bawah, yaitu untuk
perhitungannya didapatkan dari Sun's operating income dan dikurangkan dengan tax yang dibayarkan oleh Sun Corporation dan dikurangkan lagi dengan unrealized profit yang terjadi antara PAM dan Sun dan yang kemudian dikurangkan dengan dividen yang dibayarkan oleh Sun. Kemudian di sini didapati adanya income dari Sun sebesar 98.000 yang undistributed dan akan dikalikan sejumlah perhitungan berikut. Sementara itu akan dikurangkan lagi dengan deferred tax asset untuk unrealized inventory. Dikarenakan unrealized inventory-nya profitnya ada di Sun karena merupakan penjualan yang terdapat yang dari Sun akan dihitung sebagai pengurangan dari income tax expense yang dimiliki oleh Sun, yaitu sebagai berikut. 100.000 gross profit yang akan dikalikan 34% tax rate. Jika kita lihat pada soal, yaitu pada perhitungan berikut, di mana terdapat penjualan dari Sun terhadap PAM untuk menjual inventory items-nya dengan gross profit sekian. Sehingga akan menghasilkan income tax expense sebesar sekian untuk kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya, yaitu nomor 2, kita diminta untuk menghitung PAM's income from Sun untuk tahun 2016, di mana untuk perhitungannya akan didapati dari equity in Sun's net income sebesar sekian, didapati dari hasil pengurangan pre-tax income Sun 400.000 dikurangkan dengan tax yang tadi sudah kita hitung, tax expense yang dibayarkan, dikalikan dengan 70% kepemilikan PAM terhadap Sun, sehingga yang diakui ekuitasnya hanya sebesar sekian. Untuk itu, kemudian selanjutnya kita juga kurangkan dengan unrealized inventory profit yang diakui oleh PAM, karena unrealized inventory-nya sebesar 100.000 dan dikalikan dengan 70% kepemilikannya, maka akan menghasilkan income from Sun sebesar sekian. Sementara itu, untuk soal yang ketiga, kita diminta untuk menyiapkan consolidated income statement untuk PAM dan subsidiary-nya. Di sini tidak terdapat banyak yang berubah, namun untuk perhitungan sales dan cost of sales di sini dikurangkan dengan adanya intercompany transaction. Karena intercompany transaction ini harus dikembalikan menjadi nol karena PAM dan Sun sudah terkonsolidasi di financial statement ini. Sehingga untuk sales, seperti misalkan untuk sales di sini dapati dari penjumlahan sales dari PAM dan Sun, namun akan dikurangkan dengan selling price of intercompany transaction. Dan untuk cost of sale akan dikurangkan dengan gross profit dan selling price dari intercompany transaction. Sehingga untuk gross profit-nya hanya akan diakui oleh sekali saja dan tidak merupakan double pencatatan yang double. Kemudian di sini juga akan dikurangkan dengan operating expenses dan akan dikurangkan dengan income taxes yang dibayarkan dan menghasilkan total consolidated income. Selanjutnya, di sini perhitungan non-controlling interest share didapati dari net income, dikurangkan dengan unrealized profit dan dikalikan dengan interest yang dimiliki non-controlling interest sisanya yaitu sebanyak 30%. Dan menghasilkan controlling share of net income hanya sebesar sekian yang merupakan pengurangan consolidated income dikurangkan dengan non-controlling interest share. Selanjutnya yaitu untuk soal yang kedua dari page 11.4 mengenai comparative consolidated statements under alternative theories. Di sini didapati informasi mengenai Ahmad Corporation yang mengakuisisi 90% Sanur Corporation seharga 990.000 US dollar yang dibayarkan secara cash di awal tahun 1 Januari 2016. Pada saat itu didapati informasi bahwa book value dari Sanur's net asset akan sama dengan fair value-nya dan Sanur's equity terdiri dari common stock 500.000 US dollar dan retained earnings 250.000 US dollar. Di sini didapati juga adanya comparative adjusted trial balance untuk Ahmad dan Sanur di akhir tahun 2016 sebagai berikut. Kemudian juga terdapat informasi tambahan untuk transaksi dari yang terjadi di kedua perusahaan tersebut, yaitu yang pertama untuk Ahmad, bahwa Ahmad ini mencatatkan incomplete equity method yang tidak akan menghitung adanya unrealized profit dari intercompany transaction, sehingga nanti akan terjadi pengurangan di perhitungan. Kemudian yang kedua yaitu untuk Sanur sendiri menjual land atau tanah sebanyak 70.000 kepada Ahmad dengan kos perolehan 50.000
Sementara itu, Sanur juga menjual merchandise seharga 30.000 kepada Ahmad dengan cost 20.000, dan Ahmad sendiri menjual merchandise tersebut kembali kepada Sanur seharga 80.000 dengan cost perolehan 50.000 US dollar. Sementara itu, yang tercatat di ending inventory hanya setengahnya saja. Kita diminta untuk menghitung dan menyiapkan consolidated financial statement untuk Ahmad dan Sanur dalam ketiga teori, yaitu traditional theory, parent company theory, dan entity theory. Untuk berhitungnya sendiri adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama kita tentunya menghitung goodwill dulu, yaitu untuk traditional dan parent company theory. Di sini perhitungannya sama, di mana yang pertama kita mencatatkan investment in Sanur, di mana Ahmad sendiri membayarkan 990.000 untuk berinvestasi di Sanur, kemudian dikurangkan dengan fair value dari interest acquired, di mana di sini didapati dari nilai 750.000 didapatkan dari nilai ekuitas dari Sanur pada saat akuisisinya, dan dikalikan dengan kepemilikan Ahmad terhadap Sanur, yaitu 90%, sehingga dapati goodwill sebesar sekian. Untuk entity theory, di sini perbedaannya adalah kita mencatatkan implied value of Sanur, jadi mencari nilai 100%-nya dari investment in Sanur yang sebelumnya sudah terjadi dan catatkan, kemudian dikurangkan dengan fair value of identifiable net asset yang tidak dikalikan 90%. Artinya di entity theory ini dicatatkannya adalah berapa sih nilai goodwill 100%-nya. Namun demikian, di sini Ahmad karena menggunakan incomplete equity method untuk perhitungan investasi di Sanur, maka akan mengabaikan intercompany transaction atau unrealized profit yang terjadi. Jadi, untuk income from Sanur sendiri nanti akan dikurangkan dengan unrealized profit di ending inventory untuk upstream sale of land dan upstream sale dan downstream sale of merchandise atau inventory. Di sini dapati adanya share of Sanur's income, yaitu sebanyak 72.000, dan akan dikurangkan dengan unrealized profit di ending inventory untuk upstream sale of land sebanyak 20.000 dikalikan kepemilikannya 90%, dan untuk unrealized profit ending inventory untuk upstream sale dan downstream sale di sini dicatatkan sebanyak 50%-nya. Untuk upstream sale karena hanya mencatatkan 90%-nya, jadi kita harus menghitung 90%-nya. Dan untuk downstream sales karena mengabaikan kepemilikan, maka akan dicatatkan keseluruhannya tanpa mengalihkan dengan kepemilikan Ahmad terhadap Sanur. Sehingga dengan demikian didapati income from Sanur sebanyak berikut. Kemudian di sini adalah perbandingan dari comparative consolidated statements-nya, yaitu yang pertama untuk consolidated income statements. Kemudian selanjutnya kita akan mencatatkan consolidated income statements. Untuk yang pertamanya, kita akan mengurangkan sales dengan cost of sales untuk menghitung gross profit. Di sini untuk ketiga teori pencatatannya sama, namun di sini perbedaannya terletak pada pengurangan untuk unrealized profit dari sales yang terjadi antara Ahmad dan Sanur. Di sini terdapat bahwa unrealized profit on upstream sale of land dan unrealized profit on upstream sales of inventory untuk parent company teori hanya mencatatkan 90%-nya saja. Sementara itu, untuk traditional dan entity teori untuk upstream sales akan dicatatkan 100%. Namun, untuk downstream sale karena merupakan penjualan downstream, maka tidak akan tentunya akan mengabaikan kepemilikan dari Ahmad terhadap Sanur, sehingga akan mencatatkan 100%-nya. Namun di sini akan dikalikan 50% sebagai yang hanya untuk mencatatkan yang hanya tersisa di ending inventory saja. Dan nanti di sini akan terdapat perhitungan untuk non-controlling interest share, di mana kita ketahui hasil sebagai berikut, yaitu untuk perhitungannya sendiri adalah 80.000 dikurangkan hanya dengan unrealized profit dari upstream sale saja, dan akan dikalikan untuk kepemilikan non-controlling yaitu 10%. Sementara itu, ini dicatatkan untuk traditional theory. Namun untuk parent company theory hanya akan mencatatkan 80.000 saja tanpa ada pengurangan upstream sales. Sementara itu untuk entity theory sendiri tidak mengakui adanya non-controlling interest share.
Sehingga untuk consolidated net income di sini sedikit berbeda antara parent company dan traditional teori dengan entity teori yang didapati hasil yang berbeda. Namun di sini kita dapati adanya pembagian untuk entity teori, untuk controlling stakeholders, dan untuk non-controlling stakeholders. Di sini terdapat adanya perbedaan sedikit, di mana untuk entity teori nantinya akan mengalokasikan sebagian dari consolidated net income untuk controlling stakeholders sebesar sekian dan untuk non-controlling sebesar sekian dengan perhitungan yang sama dengan sebelumnya. Di sini mohon maaf, yang dimaksud adalah non-controlling stakeholders. Kemudian selanjutnya yaitu untuk Ahmad Corporation and Subsidiary dan dalam comparative statements of retained earnings. Untuk tahap-tahap perhitungannya sama untuk ketiga teori tersebut, namun di sini perbedaannya adalah untuk penambahan dari retained earnings, di mana untuk retained earnings yang diketahui adalah sama, yaitu merupakan retained earnings dari kedua perusahaan dan ditambahkan dengan consolidated income untuk traditional teori dan parent company teori. Sementara itu untuk entity teori akan ditambahkan dengan net income untuk controlling shareholders saja. Sementara itu ini akan dikurangkan kembali dengan dividen to controlling shareholders yang hasilnya nanti akan menghasilkan retained earnings di akhir tahun 2016 dengan jumlah yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu untuk comparative consolidated balance sheet. Untuk yang pertama yaitu aset. Di sini total asetnya nampaknya berbeda untuk ketiga teori dikarenakan adanya perbedaan di inventory, land, dan goodwill. Sementara itu untuk perhitungan akunannya yaitu sama semua, yaitu merupakan penjumlahan dari total saldo dari akun yang terdapat di consolidated di balance sheet untuk Ahmad dan Sanur. Di sini ditambahkan untuk akun-akun berikut kecuali untuk inventory, land, dan goodwill yang perhitungannya berbeda. Untuk inventory di sini akan dikurangkan dengan penjualan upstream yang sudah terjadi dan sudah dihitungkan sebelumnya. Sementara untuk land juga demikian. Namun ini berlaku hanya untuk parent company teori untuk pengurangan berikut. Namun untuk traditional dan entity teori perhitungannya akan menjadi berbeda dikarenakan perhitungan sebelumnya berbeda, yaitu catatan untuk pengurangan dari unrealized profit upstream dan downstream upstream sales-nya ada sedikit berbeda. Seperti perhitungan sebelumnya. Jadi tidak hanya ditambahkan namun harus dikurangkan dengan unrealized profit-nya. Dan didapati secara aset sebagai berikut. Untuk goodwill-nya didapati dari perhitungan dari soal sebelumnya, soal pada awalnya yaitu dari spreadsheet berikut yang merupakan yang menghasilkan jumlah yang berbeda antara ketiga teori tersebut. Sementara itu untuk liabilities dan stockholders equity di sini perbedaannya terdapat pada non-controlling interest untuk liabilities dan equity. Di mana untuk parent company teori mencatatkan non-controlling interest hanya pada liability saja, sementara untuk traditional dan entity teori kebalikannya yaitu mencatatkan non-controlling interest pada stockholders equity sebagai berikut. Sehingga nantinya akan menghasilkan hasil liabilities dan stockholders equity yang sama dengan total asetnya. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu untuk E1112 di mana di sini ada informasi bahwa POP, Sun, Tin, dan Fund merupakan mendirikan perusahaan labor yang sebagai VA yaitu sebanyak 25% interest untuk masing-masing perusahaannya, sementara POP sebagai primary beneficiary. Kemudian di tahun 2017, labor ini mencatatkan income sebanyak $1 juta dan dividen sebanyak $300.000. Untuk reportnya sendiri di sini sebagai primary beneficial, POP ini harus memasukkan aktivitas labor dalam consolidated financial statement-nya. Sementara itu, POP juga harus mengungkapkan sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas labor sebagai VA dan mengungkapkan carrying amount serta klasifikasi dari aset yang dikonsolidasi yang merupakan kewajiban labor. Dan juga harus mengungkapkan jika terdapat alternatif kreditur labor, terutama jika terdapat kekurangan alternatif kreditur, jika labor tidak memiliki alternatif kreditur selain kreditur umum dari POP sebagai primary beneficial. Selanjutnya, yaitu untuk Sun, Tin, dan Fund, pencatatannya bagaimana?
yaitu mereka juga harus mengungkapkan sifat keterlibatan dengan Liber dan kapan keterlibatan tersebut dimulai, sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas Liber, serta nilai maksimal kerugian yang dapat ditanggung oleh masing-masing perusahaan. Untuk yang kedua, untuk income dari investment dari setiap company yang akan dicatatkan yaitu sama karena pemilikannya sama, yaitu $1 juta. Income dikalikan 25% kepemilikannya. Jadi 250.000 untuk setiap perusahaan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.